Pada hari ini kita akan membahas mengenai efektivitas vaksinasi. Seperti kita ketahui, program vaksinasi dari pemerintah sudah berjalan untuk nakes, petugas publik, pedagang, lansia, dan sebentar lagi untuk seluruh masyarakat awam. Pada kesempatan ini saya akan membahas dulu mengenai terminologi efektivitas, efikasi, dan imunogenitas sebuah vaksin. Efektivitas merupakan istilah umum. Dalam hal ini, vaksinasi, keefektifan sebuah vaksin adalah tingkat keberhasilan vaksin itu dalam menekan angka kesakitan dan kematian di seluruh dunia. Pengukuran tingkat efektivitas ini diuji dalam skala yang lebih kecil, yaitu imunogenitas dan efikasi. Apa itu imunogenisitas? Imunogenisitas adalah kemampuan vaksin dalam memicu respon imun. Dalam hal ini yang diukur adalah neutralizing antibody atau antibody netralisir dengan metode PRNT. Sedangkan efikasi adalah kemampuan vaksin dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian yang dilakukan pada uji klinis. Jadi kemampuan vaksin dalam menolak atau mereject infeksi COVID begitu ya. Jadi ada kelompok perlakuan dan ada kelompok kontrol atau placebo. Nah, sekarang kita akan membahas vaksin Sinovac yang sudah masuk ke Indonesia. Vaksin ini pada uji klinis fase 3 diklaim memiliki imunogenisitas sebesar 99%. Berarti hampir seluruh sampel yang disuntik vaksin itu terjadi serokonversi atau munculnya respon imun berupa antibodi netralisir. Sedangkan efikasinya bervariasi pada uji klinis di berbagai negara dengan kisaran 60% sampai 90%. Mengapa bervariasi? Karena uji klinisnya dilakukan pada populasi yang berbeda. Jadi pada populasi misalnya zona merah, di mana positivity rate dari COVID itu tinggi, maka tentunya efikasi menjadi berkurang. Artinya begini, walau populasi tersebut imunogenisitasnya tinggi, misalnya sampai 99% yang terbentuk antibodi, namun tetap ada sebagian orang yang terinfeksi virus COVID. Namun diharapkan tingkat keparahannya ringan karena sudah terbentuk antibodi. Nah, sekarang bagaimana kita menguji titer antibodi kita setelah vaksin? Pengujian yang valid adalah pengukuran antibodi netralisir oleh metode PRNT. Namun metode ini sulit dilakukan karena menggunakan virus yang hidup. Jadi dibutuhkan lab yang khusus BSL-3 untuk melakukan pengukuran. Jadi sebenarnya antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita itu ada dua, yaitu antibodi netralisir dan antibodi non-netralisir. Begitu. Nah, bolehkah kita memeriksa sendiri hasil vaksin dengan rapid test antibodi yang beredar di pasaran? Nah, pemeriksaan rapid antibodi yang beredar di pasaran itu hanya mendeteksi antibodi terhadap nukleokapsid. Sehingga untuk kasus vaksin Sinovac yang berisi virus yang dilemahkan, hasilnya bisa reaktif. Namun pada pemeriksaan ini tidak mencerminkan antibodi netralisir yang sanggup menangkal virus COVID itu sendiri. Pada kasus vaksin mRNA merek Pfizer dan Moderna, tes rapid ini tidak bisa digunakan karena tidak ada komponen nukleokapsidnya. Oleh sebab itu, rapid test yang beredar di pasaran tidak bisa dipakai untuk assessment atau evaluasi hasil vaksin. Lalu bagaimana kita mengevaluasi hasil vaksin pada diri kita?
Karena pemeriksaan antibodi netralisir dengan metode PRNT belum bisa dilaksanakan, maka paling mendekati adalah pemeriksaan kuantitatif antibodi virus COVID ya SARS-CoV-2 dengan SRBD atau Spike Receptor Binding Domain. Pemeriksaan ini memiliki korelasi positif dengan jumlah antibodi netralisir, walaupun rentang normalnya belum ditentukan oleh WHO. Mengapa Kemenkes melarang masyarakat untuk memeriksa sendiri antibodi yang terbentuk pasca vaksinasi? Ya, itu karena satu, kalau kita pakai rapid test itu tidak mencerminkan terbentuknya antibodi netralisir, ya. Kemudian yang kedua, dengan pemeriksaan antibodi SARS-CoV-2 kuantitatif yang metodenya dengan SRBD, itu pun tingkat keberhasilan vaksinnya masih dalam tahap penelitian. Jadi rentang normalnya belum ditentukan. Oleh sebab itu, untuk mencegah isu-isu keberhasilan vaksinasi, maka sebaiknya masyarakat tidak melakukan tes mandiri tanpa arahan dari ahli atau pakar yang terkait. Pemeriksaan antibodi lebih diutamakan untuk penelitian dan bukan untuk konsumsi publik. Demikian sharing dari saya, semoga ini bermanfaat. Bila ingin berdiskusi bisa komen atau DM langsung ke saya. Terima kasih.